Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas keterampilan KD 4.13 mengenai SSP orang pribadi. Seperti yang teman-teman sudah kerjakan dan teman-teman lihat pada tampilan layar hari ini, kesempatan ini, kita diminta untuk menyelesaikan satu buah kasus yang terdiri dari 2 soal. Kita diminta untuk membuat SSP dan bagaimana nih pencatatan jurnalnya untuk transaksi tanggal 1 dan 7 Agustus. Nah, kita langsung saja ke pembahasan untuk nomor 1. Di sini PT Maju Jaya dengan NPWP 727998443744300 ini dipimpin oleh Tuan Marsono yang beralamat di Jalan Soekarno nomor 45 Klaten Selatan, Klaten. Ini bergerak di bidang konveksi dan memiliki 500 orang karyawan. Setiap bulannya PT Maju Jaya ini mengeluarkan dana rata-rata sebesar 1,5 miliar untuk membayar gaji para karyawannya. Nah, pada tanggal 1 Agustus tahun 2020, perusahaan ini membayarkan gaji karyawan dan memotong PPh pasal 21 sebesar Rp25.750.000. Nah, di sini teman-teman dibayangkan atau diibaratkan ini sebagai salah satu karyawannya, bagian administrasi pajak yang diminta harus segera menyetorkan PPh pasal 21 yang telah dipotongkan dari gaji para karyawan. Teman-teman diminta untuk membuat SSP sebagai kelengkapan untuk menyetorkan pajak tersebut dengan tanggal setornya itu tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini untuk SSP kan terdiri dari 4 lembar teman-teman atau 4 bagian utama, di mana yang pertama untuk wajib pajak, kemudian yang kedua untuk KPPN, kemudian yang ketiga untuk KPP, dan keempat untuk bank. Dan yang lembar kelima ini biasanya opsional, yaitu untuk pemungut atau pihak lain yang membutuhkan mengenai surat setoran pajak. Kita langsung saja bagian NPWP ini kita isikan sesuai dengan NPWP yang ada di soal. Kemudian untuk nama wajibnya ini teman-teman harus lebih diperhatikan ya. Saya menemukan ada beberapa yang kurang tepat diisikan dengan nama Tuan Marsono, padahal di sini mohon maaf Tuan Marsono. Padahal di sini kan PT Maju Jaya teman-teman. Kenapa kok PT Maju Jaya? Kan di sini kita mau membayarkan melaporkan atau menyetorkan pajak penghasilan PPh pasal 21 dari seluruh karyawan di PT Maju Jaya. Maka namanya ini ya PT Maju Jaya. Alamatnya kita isikan sesuai dengan alamat perusahaan. Untuk NOP dan alamat OP kita kosongkan karena tidak ada teman-teman. Kemudian lanjut. Untuk kode akun pajak karena di sini kita mau bayar pajak PPh pasal 21 kita isikan dengan kode akun pajak 411121, kemudian untuk kode jenis setorannya 100. Teman-teman untuk kode jenis setoran bisa dicek di LMS atau di sana ada berbagai kode jenis setoran yang telah dicantumkan dan dicatatkan oleh Bu Yuli di LMS. Jadi teman-teman bisa perhatikan setiap transaksi yang ada. Kemudian bagian uraian pembayaran kita isikan yaitu dengan pembayaran PPh pasal 21. Kemudian untuk masa pajak di sini tadi yang dipotongkan itu kita bayar PPh pasal 21 bulan Agustus karyawan. Jadi masa pajaknya kan bulan Agustus. Kita berikan tanda silang pada bulan Agustus. Kemudian tahun pajaknya kapan? Tahun 2020. Nomor ketetapan kita kosongi karena tidak ada STP atau SKPKB atau SKPKBP. Jadi ini kita kosongkan. Kemudian jumlah pembayaran yaitu sebesar Rp25.750.000. Terbilangnya juga kita isi sama dengan jumlah pembayaran. Nah, kemudian ini diterima oleh kantor penerima pembayaran atau KPP. Kita isikan, jangan lupa teman-teman tanggal, dibubui tanda tangan. Kalau ada cap ya kita beri cap, kemudian nama jelas. Kemudian di bagian sini ada wajib pajak penyetor. Di sini tempat dan tanggalnya teman-teman bisa isikan kapan. Kemudian tanda tangannya teman-teman ya. Di sini ada namanya teman-teman masing-masing atau siapa bebas terserah. Yang penting bagian ini jangan sampai dikosongkan. Kemudian untuk ruang validasi kantor ini nanti yang
mengisikan, yaitu kantor penerima pembayaran. Seperti itu, nanti bisa dalam bentuk barcode atau lainnya. Sama di bagian lembar lainnya juga kita isikan lengkap seperti pada bagian lembar yang wajib pajak. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diminta bagaimana jurnal pencatatan untuk tanggal 1 Agustus 2020 dan tanggal 7 Agustus tahun 2020. Nah, untuk pencatatannya, untuk tanggal 1 dulu, sebenarnya saya rapikan dulu ya teman-teman, biar teman-teman juga membacanya juga lebih enak. Kita beri warna. Nah, di sini jurnalnya untuk tanggal 1 Agustus 2020 tadi kan membayarkan gaji dan melakukan ini, memotong PPh pasal 21 untuk setiap karyawannya dengan total Rp25.750.000. Beban gaji, otomatis beban gaji berkurang, itu masuk di debit. Yaitu kita isikan 1,5 miliar, kemudian kas berkurang. Kas berkurang masuk kredit, yaitu sebesar 1,474.250.000 ini untuk kas. Ini diperoleh dari beban gaji dikurangi dengan pajak terutang PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga yaitu pajak terutang PPh pasal 21 itu sebesar Rp25.750.000 itu kita masukkan ke kredit. Kemudian ini untuk yang tanggal 1 kita lanjut untuk tanggal 7 Agustusnya. Itu kita catatnya, berarti kan tadi kita tanggal 7 Agustus itu menyetor ya teman-teman. Menyetor lah, berarti menyetornya itu gimana? Nanti pajak terutang PPh pasal 21 ini kita debit sebesar Rp25.750.000 dan pada kreditnya itu kasnya berkurang sebesar Rp25.750.000. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan, banyak kesalahannya itu teman-teman menulisnya utang pajak. Padahal pajak terutang dan utang pajak itu beda ya teman-teman. Kita lihat bersama. Kalau untuk ini, utang pajak. Nah, kalau pajak terutang sendiri itu merupakan sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, ke negara, entah wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi ke negara. Nah, ini ya teman-teman kalau mengenai pajak terutang. Sedangkan kalau utang pajak ini, nah utang pajak itu kewajiban pihak wajib pajak baik berbentuk sanksi administrasi, denda, ataupun bunga. Juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak. Jadi kalau utang pajak itu lebih kompleks ya teman-teman. Kalau di sini kan kita nggak utang. Kenapa kok nggak utang? Kan tadi sudah dipotongkan di awal oleh ini perusahaan untuk membayar. Jadi kita tulisnya pajak terutang ya teman-teman. Perlu diperhatikan lagi pajak terutang dan utang pajak itu berbeda. Seperti itu, jadi kedepannya kalau menemukan soal seperti ini, teman-teman untuk penjurnalannya bisa lebih tepat lagi. Ya, saya kira cukup sekian untuk pembahasan mengenai tugas keterampilan KD 4.13 ini. Saya berharap teman-teman semua dapat mengerti dan lebih memperdalam materi terkait SSP ini lebih baik lagi. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembahasan tugas ini terdapat kesalahan atau teman-teman masih ada hal yang mengganjal atau kurang dimengerti, teman-teman bisa bertanya secara pribadi atau bertanya di grup. Terima kasih juga atas perhatian dan telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembahasan tugas kali ini. Sehat selalu untuk kita semua dan tetap semangat. Sampai bertemu pada pembahasan tugas berikutnya.